Hai semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sekarang sudah masuk awal tahun 2022, di mana di akhir tahun lalu Polda Jabar menargetkan bahwa awal tahun ini mereka menargetkan akan segera mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai hasil otopsi, apakah lebih kuat dibandingkan dengan sketsa yang dirilis oleh Polda Jawa Barat. Oke, pada saat kita membahas sesuatu hal, pasti selalu ada sisi positif dan juga sisi negatif, ada yang pro, ada yang kontra, ada hitam dan juga putih, walaupun sebenarnya dalam hidup ini ada banyak juga area yang grey gitu, abu-abu begitu. Nah, ini adalah masih ada hubungannya dengan hasil rilis di akhir tahun lalu, di mana Polda Jabar itu kan merilis sketsa wajah samping dan juga belakang dari pelaku pembunuhan. Dugaannya adalah dari salah satu pelakunya. Karena apa ya, kita kan sebelum akhir tahun lalu kita sudah banyak tuh membahas mengenai hasil otopsi, karena di kasus ini kan otopsi dilakukan 2 kali. Kemudian kita berdebat, masa sih sudah banyak nih ada alat-alat bukti yang hasil dari otopsi tersebut. Karena kalau ngomongin soal alat bukti kan seperti kalian tahu ada 5 contohnya, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa ya. Kurang lebih adalah 5 tersebut yang bisa kita akses di berbagai informasi tentang apa itu alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau kita bandingkan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi yang dirilis di akhir tahun lalu, itu juga menjadi salah satu pertanyaan bagi aku pribadi. Kenapa kok otopsi kedua itu hasilnya tidak diumumkan, tidak diberikan klarifikasi, padahal otopsi pertama juga kita tahu kan ya sudah diumumkan apa saja hasil otopsi pertama. Tapi kenapa hasil otopsi kedua itu tidak diumumkan? Itu menjadi pertanyaan bagi banyak netizen. Yang berikutnya adalah kenapa kok tim Polda Jabar itu penyidiknya sangat percaya diri, dilihat pada saat sudah mau mengumumkan adalah sketsa, itu pasti karena adalah hasil bentuk percaya diri yang sangat luar biasa. Dan kita ketahui juga bahwa kenapa, dari mana asalnya sketsa tersebut, menurut beliau-beliau yang melakukan press release di akhir tahun lalu, sketsa tersebut adalah berasal dari saksi potensial ya, yang dinilai validitasnya cukup tinggi. Kemudian dengan kita mengecek jejak digital, dugaanku adalah saksi tersebut kemungkinan besar adalah sopir supir angkutan yang memang di tanggal 18 Agustus itu sempat ngomel berpapasan dengan orang yang nyetir gitu kan ya, yang nyetir mobil Alphard hitam yang dijadikan tempat pembuangan kedua korban, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhum Amel. Itu adalah dugaan kita netizen, termasuk aku pribadi, karena dilihat dari kategori sketsanya itu kan cuma samping dan juga belakang, yang notabene itu kayaknya tipikal orang yang sedang menyetir ya, kalau ngelihat kurang lebih dari situ. Tapi juga kayaknya ada kemungkinan besar juga dari depan juga sudah ada sih, karena kalau orang ngomel kan juga pasti sempat nengok kan. Itu secara logika aku berpikir saja. Tapi bukan tentang itu lagi yang kita bahas, tapi tentang rasa percaya diri. Kok aku mencium di sini ya, nggak tahu apakah ini ada dua sisi nih, sisi yang positif ataupun juga sisi yang pesimis. Kalau sisi yang positif dulu gini. Sisi positifnya, kenapa kok tim penyidik Polda Jabar lebih memilih merilis hasil sketsa dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dari otopsi? Karena itu kan juga otopsi, menurut aku itu termasuk kategori bisa keterangan ahli kan ya, dan kategori surat, kategori juga yang lainnya, petunjuk juga bisa masuk dalam situ. Tapi at least yang sudah jelas adalah kategorinya adalah keterangan ahli. Kok aku mencium aroma, kalau dari yang sisi yang positif dulu ya, yang punya optimis tinggi. Kenapa kok penyidik Polda Jabar malah mengumumkan sketsa wajah yang berdasarkan keterangan saksi, yang notabene keterangan saksi juga merupakan salah satu contoh alat bukti. Secara optimisnya, orang yang berpikir optimis akan bilang begini, tuh Anjas, yang keterangan saksi aja itu sudah membuat tim Polda Jabar percaya diri. Apalagi keterangan tim ahli, salah satunya adalah otopsi itu sendiri, tim ahli. Walaupun kita tahu ada sekitar 7 ya, tim ahli yang diterjunkan untuk mengawal kasus ini, itu aja keterangan saksi bisa ngebuat percaya. Apa kabar dengan keterangan dari ahli? Pasti mereka juga tingkat validitasnya juga sangat tinggi karena mereka punya
kredibilitas, mereka tidak terpengaruh dengan siapapun, dan mereka hanya melihat berdasarkan hasil temuan dan juga dengan hasil ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di sana. Itu yang secara optimis. Kalau yang keterangan saksi aja Polda Jabar optimis, pede untuk mengumumkan, sebenarnya mungkin saja Polda Jabar sudah mengetahui nih, ada beberapa orang atau satu atau dua orang yang sudah menjadi tersangka, mereka sudah punya alat bukti yang kuat, tapi sedang ditahan karena kalau seandainya diumumkan, mungkin saja ada beberapa hal yang sifatnya ingin mendapatkan yang jauh lebih besar hasilnya, justru malah tidak bisa ketangkap karena mereka sudah mengetahui langkah-langkah apa yang bisa menyelamatkan orang-orang yang seandainya mereka dituduh sebagai tersangka di sini. Itu dari sisi yang optimis. Sedangkan dari sisi yang pesimis adalah misalnya begini, waduh anjas, kok Polda Jabar di akhir tahun lalu justru malah mengumumkan, merilis tentang hasil keterangan dari saksi yang sifatnya adalah sangat tinggi subjektivitasnya, itu yang ngebuat mereka lebih percaya diri. Tapi kok tim Polda Jabar sepertinya orang yang pesimis melihat kinerja mereka, menilai bahwa loh, bagaimana dengan keterangan dari ahli nih, misalnya dari otopsi, karena sudah 2 kali otopsi. Dan di situ pun juga kita ketahui ya, ada petunjuk-petunjuk yang sudah sangat kita cium di aroma media massa gitu. Kalau dalam dunia otopsi kan ada petunjuk emas, petunjuk perak, petunjuk silver. Itu menunjukkan bahwa tingkat levelnya kayak A1, A2, A3, tingkat kevaliditasannya seperti apa. Dan aku sih menilai bahwa dengan obrolan yang kita sempat buat ya, dengan Denny Darko juga, sepertinya Dr. Hastri yang merupakan bagian tim kedua otopsi, kayaknya beliau cukup percaya diri bahwa ada petunjuk emas begitu di otopsi yang dilakukan di kedua almarhumah, Ibu Tuti dan juga Amel. Tapi kok petunjuk emas tersebut sepertinya tidak berhasil membuat Polda Jabar percaya diri, tapi justru lebih percaya diri dengan keterangan salah satu saksi yang dikeluarkan dalam bentuk sketsa. Ini ada yang positif, ada yang negatif, pesimis, dan juga optimis. Kalau menurut kalian, apakah kalian tim yang optimis ataukah kalian tim yang pesimis? Kalau buat aku pribadi, ini naik turun. Kadang optimis, kadang pesimis, tapi boleh dibilang adalah persentase antara optimis dan pesimisku itu tidak jauh berbeda, tapi lebih cenderungnya adalah optimis bagi aku pribadi. Jadi kalau boleh dibilang aku 60% optimis, 40%-nya pesimis ya, cukup tinggi persentasenya. Aku lebih cenderung setuju adalah aku lebih optimis ke Polda Jabar. Karena apa? Karena aku melihatnya pada saat mereka merilis hasil yang sudah kita sering bahas ini, dari keterangan saksi aja itu bisa ngebuat Polda Jabar percaya diri gitu kan ya. Dari keterangan saksi yang tingkat validitasnya juga masih harus terus dikembangkan, apakah ini valid atau tidak, itu aja bisa ngebuat mereka percaya diri. Apa kabar dengan tim ahli? Aku yakin juga tim ahli pun jauh lebih validitasnya lebih tinggi, karena mereka tidak ada hubungannya dengan siapapun gitu dengan kasus ini. Bahkan mereka juga tidak mengenal korban dan siapapun itu. Aku yakin sebenarnya tim Polda Jabar dari sisi optimisku, mereka sudah memiliki beberapa nama yang sudah kuat alat buktinya, tapi kenapa mereka tidak mau mengungkapkan siapakah tersangkanya? Mungkin saja mereka sudah bisa menganalisa bahwa jika mereka mengungkap nama-nama tersebut ke media massa atau diumumkan langsung tersangkanya, justru ada beberapa orang yang secara alat bukti itu masih belum kuat, kalau mereka diumumkan malah akan kabur. Misalkan begini, ada beberapa orang yang sudah akan diumumkan menjadi tersangka gitu dari kasus ini, tapi nanti pada saat dugaan kita kan begini ya, kalau seandainya si orang yang disebutkan tersebut menjadi tersangka, nanti kan dia akan nyanyi, dia akan ngomong bahwa A, B, C, D. Mungkin saja kalau orang itu dijadikan tersangka dan dia akan ngomong A, B, C, D, itu justru tidak akan dipercaya karena mungkin ada hubungannya juga dengan hasil yang sifatnya pengetahuan yang menunjukkan bahwa dia itu memiliki hal yang tidak sehat dari jiwanya. Let's say seperti itu. Karena suka nggak suka ya, kalau orang kan di aturan hukum, bagi yang kalian paham tentang hukum, orang yang kategorinya adalah memiliki gangguan jiwa, nggak tahu gangguan jiwa ini yang seperti apa kriterianya, itu juga masih perdebatan. Kalau dia dikatakan sudah memiliki gangguan jiwa pada saat alat bukti sudah mengarah ke dia, tapi juga dia sudah bernyanyi mengatakan A, B, C, D, orang-orang yang dituduhnya tersebut,
penyidik juga pasti tidak akan percaya, hakim pun juga tidak akan percaya, karena secara mental orang tersebut tidak sehat begitu. Ini misalkan seperti itu. Mungkin aja ini adalah salah satu strategi dari penyidik Polda Jabar untuk tidak mengumumkan tersangkanya sekarang, karena masih ada beberapa tersangka lainnya yang kategorinya mungkin saja dalangnya, otaknya, yang mereka itu kalau diumumkan sekarang nggak ketangkap semuanya gitu, malah akan memutuskan peluang untuk mendapatkan semuanya. Itu adalah strategi, karena sekarang kan ini sudah memasuki bulan kelima, suka nggak suka sudah terjadi pro dan kontra di masyarakat gitu. Ada yang menilai bahwa kinerja Polda Jabar tidak begitu baik, ada yang menilai juga sudah cukup baik karena memang kasusnya sangat solid. Itu adalah yang terjadi di masyarakat. Tapi apapun itu semua, aku setuju dengan sejumlah pernyataan yang disampaikan dari Kadif Humas Polda Jabar yang mengatakan bahwa kasus ini haruslah hati-hati, dan beliau juga mengatakan tidaklah terlalu sulit tapi membutuhkan waktu. Mungkin saja hasil dari yang sifatnya ilmiah, contoh adalah autopsi, takutnya ada beberapa data yang didapatkan itu adalah hasil-hasil framing, walaupun ini juga bisa dipaparkan secara detail bagaimana membedakan data-data yang sifatnya framing atau data-data yang sifatnya karena keteledoran dari para pelaku. Tapi ada kecenderungan sepertinya tim Polda Jabar itu lebih pede, lebih percaya diri dengan alat bukti yang sifatnya bisa dilihat dengan mata, begitu misalkan dengan sketsa, keterangan saksi. Tapi dengan keterangan ahli yang sifatnya ilmu pengetahuan, kalau aku menilai juga agak sedikit kurang percaya diri. Ini adalah penilaian pribadi aku, opiniku. Tapi kalau menurut kalian, enggak kok Anjas, Polda Jabar juga sama kok meletakkan alat bukti itu sama rata semuanya. Memang kita nggak bisa ngejudge ya bahwa alat bukti keterangan saksi itu pasti jauh lebih kuat dibandingkan keterangan ahli, atau keterangan terdakwa itu jauh lebih kuat dibandingkan keterangan saksi. Enggak juga, karena dari kelima alat bukti yang sudah sering aku jelaskan tersebut tidak bisa serta-merta otomatis dia lebih tinggi derajatnya, lebih kuat, lebih lemah. Enggak, itu semua tergantung konteksnya, tergantung kondisinya. Misalkan kalau tim penyidik Polda Jabar merasa bahwa keterangan saksi dinilainya lebih kuat dibandingkan keterangan ahli, misalkan seandainya karena ada dugaan ini lokasi TKP itu sudah terkontaminasi, sudah bersih, tidak ada data-data yang sangat jelas karena sudah dibersihkan. Nah, ini juga mungkin ada beberapa hal yang tidak disampaikan di media massa dan mereka menilai bahwa lebih kuat keterangan saksi dibandingkan keterangan ahli. Tapi kalau menurut aku pribadi, seperti pandangan optimisku tadi, aku yakin keterangan saksi dan juga keterangan ahli menurut aku sama-sama kuatnya, sama-sama memiliki alasan yang sangat detail. Yang satu, keterangan ahli bisa dijelaskan secara ilmiah, bagaimana memisahkan yang framing, bagaimana memisahkan yang dugaan-dugaan framing atau yang direkayasa, sementara saksi juga nggak semuanya bisa valid ya, karena dengan 69 saksi yang telah diperiksa, kayaknya ada kemungkinan juga bahwa saksi tersebut tidak begitu memahami, tidak begitu melihat, atau ada dugaan-dugaan netizen yang mulai bersuara, kayaknya ada saksi yang rekayasa deh Anjas, mereka tuh hanya berdusta, ada dugaan seperti itu. Itu adalah hal yang wajar, karena semakin lama kasus ini tidak terpecahkan, akan semakin banyak opini yang beredar di masyarakat. Bahkan dengan sketsa yang dirilis Polda Jabar di akhir tahun lalu, itu kan sudah mulai mengarah ke A, B, C, D. Tapi menurut aku pribadi, dari isu mengenai sketsa wajah ini, itu adalah hal yang sangat subjektif ya. Kita bisa bandingkan antara dua foto dengan saksi tersebut, dengan sketsa dengan saksi tertentu. Misalkan, menurut aku kalau kita kasih ke 10 orang, nggak yakin 10 orangnya itu memiliki opini yang sama. Pasti ada perbedaan. Jadi menurut aku, ya harusnya tim Polda Jabar juga mengumumkan adalah hasil yang keterangan dari ahli juga, tidak hanya dari keterangan dari saksi doang gitu. Karena kan kita harus mendapatkan hal yang sifatnya ilmiah juga, hal yang sifatnya pandangan mata biar balance begitu. Well, kita nantikan seperti apa, apakah Polda Jabar seperti targetnya di awal tahun 2022 katanya akan segera menuntaskan kasus ini. Kita berdoa semoga mereka diberikan kemudahan, dan kita lihat nanti apakah target tersebut akan tercapai di Januari 2022 kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, terus juga mudah-mudahan kalian tidak lelah dan jenuh untuk mengawal kasus ini, karena ada
dua korban Ibu Tuti dan juga Amel yang sedang menanti keadilan untuk di dunia ini sebelum nanti keadilan di akhirat pastinya. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand juga. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.